Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat melaksanakan lomba dan mereka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat segenap panitia lomba, perkenalkan nama saya Nur Irfan Mulia Putra Ahmad asal Kota Bandung. Di sini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Pendidikan sebagai cara terbaik untuk mengisi kemerdekaan. Saudara-saudara sekalian, pendidikan adalah cara terbaik untuk mengisi kemerdekaan. Kita juga mengetahui bahwa dengan pendidikan yang tinggi, kita dapat meraih cita-cita setinggi bintang. Dengan pendidikan pula, kita dapat mengubah bangsa dan negara ini yang semula negara berkembang menjadi negara maju. Saudara-saudara sekalian, pendidikan juga sangat penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Karena dengan pendidikan dapat membangun keterampilan, membentuk watak dan kepribadian agar peserta didik menjadi pribadi yang bermartabat dan menjadikan pelajar dan mahasiswa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan memiliki jiwa unggul dan kompetitif, sehingga membuat bangsa Indonesia menjadi macan Asia dan mercusuar dunia. Saudara-saudara sekalian, mengingat betapa pentingnya pendidikan bagi bangsa dan negara Indonesia, karena itu harus ada dasar hukum yang melandasinya. Sebagai berikut. Pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 yang isinya membahas tentang tujuan pendidikan nasional. Yang keempat adalah TAP MPRS Nomor 2 Tahun 1960 yang isinya juga membahas tentang tujuan pendidikan nasional. Yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang keenam adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang isinya tentang guru dan dosen. Serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Saudara-saudara sekalian, berikutnya saya akan memaparkan tentang tujuan pendidikan nasional. Yang pertama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang baik dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi kepada masyarakat. Yang kedua adalah memiliki rasa dari nilai Pancasila. Berdasarkan TAP MPRS Nomor 2 Tahun 1960, tujuan pendidikan nasional adalah membentuk peserta didik memiliki rasa dari nilai Pancasila yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta isi Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah membangun potensi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah membangun potensi peserta didik menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas suatu bangsa. Menurut UNESCO, dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa, tidak ada cara lain selain melalui peningkatan mutu pendidikan. Dan UNESCO membuat 4 pilar pendidikan, baik untuk masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Yang pertama adalah learning to know, belajar untuk tahu. Yang kedua adalah learning to do, belajar untuk melakukan. Yang ketiga adalah learning to be, belajar untuk bisa. Dan keempat, learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya saya akan memaparkan tentang asas-asas pendidikan nasional. Yang pertama adalah asas Tuturi Handayani. Asas ini dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara serta dilanjutkan oleh Dr. Andos RMP Sosrokartono. Bunyinya adalah sebagai berikut. Ing ngarso sum tulodo, ing madyo bangun karso, tuturi handayani. Yang artinya, jika di depan memberi contoh, jika di tengah memberikan semangat, dan jika di belakang memberikan dorongan. Yang kedua adalah asas belajar sepanjang hayat. Asas ini dapat diartikan bahwasanya proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tanpa memandang batas usia. Yang ketiga adalah asas kemandirian dalam belajar. Asas ini dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang sedang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri. Saudara-saudara sekalian, sudah 75 tahun Indonesia merdeka, namun masih saja terdapat permasalahan-permasalahan dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah kurangnya akses internet di daerah pedalaman Indonesia. Kita ketahui bersama bahwasanya di masa pandemi COVID-19 ini, akses internet sangat dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Namun, daerah pedalaman sangat sulit untuk mengaksesnya. Yang kedua adalah kekurangan jumlah guru yang terampil. Kita ketahui bersama bahwasanya guru sangat penting dalam dunia pendidikan, namun pada kenyataannya masih saja ada guru yang kurang terampil. Salah satu penyebabnya adalah tidak cakap teknologi, sehingga tidak bisa mengikuti perkembangan zaman.
Yang ketiga adalah infrastruktur pendidikan yang kurang memadai. Sebagai contoh, SDM Babatan Nganjuk pada tanggal 1 November tahun 2019 atau bangunan tersebut mengalami roboh atau runtuh. Yang keempat adalah kurangnya bahan pembelajaran bagi siswa ataupun guru, seperti kurangnya buku dan bahan bacaan lainnya. Bagaimana siswa dan guru dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar kalau bahan pembelajarannya saja tidak ada? Yang kelima adalah masih saja ada anak yang tidak bisa sekolah karena tidak memiliki biaya. Padahal berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Tapi pada kenyataannya, masih saja ada anak yang tidak bisa sekolah karena tidak memiliki biaya. Seperti biaya untuk ongkos pulang dan pergi, biaya untuk memiliki seragam, dan biaya-biaya lainnya. Saudara-saudara sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Yang pertama adalah dalam hal internet yang kurang memadai hingga daerah pedalaman adalah dengan cara membuat jaringan internet yang dapat mengakses hingga daerah pedalaman dengan kerjasama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang kedua, dalam hal menangani permasalahan masih saja ada guru yang kurang terampil adalah dengan cara pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan SDM bagi para tenaga pendidikan, khusus yang berbasis teknologi. Yang selanjutnya adalah dalam hal mengatasi infrastruktur pendidikan yang kurang memadai. Kita harus berkaca pada pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, di mana dijelaskan bahwasanya anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN kita. Berarti permasalahannya bukan pada APBN, tetapi alokasinya. Oleh karena itu pemerintah serta kementerian yang berwajib harus memberikan pembagian alokasi APBN yang merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat adalah dalam hal mengatasi kurangnya bahan pembelajaran dan bacaan bagi siswa ataupun guru adalah dengan cara memperbanyak buku-buku pembelajaran, khususnya buku-buku digital yang ditunjang dengan akses internet yang memadai. Yang kelima, dalam hal mengatasi masih saja ada anak yang tidak bisa sekolah karena tidak memiliki biaya adalah dengan cara memperbanyak beasiswa-beasiswa pendidikan, juga kartu Indonesia Pintar dengan catatan harus tepat sasaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.